Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina fi hadzal majlis bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وبالمنفعة البركة بالعلم الله تعالى بالشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب مصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadrati muhtaramin, para alimin ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, wabil khusus genap pengurus Masjid Nurul Jamal yang saya hormati, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muslim, Bapak Ustadz Turono, bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa kembali dalam kajian pengganti. Namanya juga ganti-ganti ya, tapi insya Allah tidak masalah. Karena bagaimanapun juga namanya wujud ta'lim, wajib belajar itu juga harus ada.
Bapak sekalian, mohon maaf saya tadi dari Klender sebetulnya ngejar waktu, alhamdulillah sampai sini pas menit kurang 3 menit gunakan untuk wudhu, kemudian sampai di sini karena saya yakin dari sana itu hampir setengah 6 ngubut itu mas topiknya itu ya. Alhamdulillah izin Allah takdirkan kita berjumpa. Jadi sebenarnya pertemuan kita malam hari ini bukan kebetulan, tapi Allah sudah rencanakan bahwa kita suruh ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kemarin ketemu dengan Kiai Alinya lagi di bandara, ini Kiai Thohir sedang di kampung katanya, gitu ya. Jadi beliau titip salam, mohon maaf tidak bisa hadir, dan penggantinya ya seperti ini gitu katanya ya. Mudah-mudahan dimaklum. Bapak sekalian, pada waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang arti sebuah zikir. Zikir itu ternyata bisa membuat terangnya dalam kehidupan kita. Karena begini, ada sebuah hadis yang saya mau bacakan, lanjutan dari kemarin. Ini sebetulnya saya mendownload kitab yang ini tadi gitu. Ini asik sebetulnya. Apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Dari Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal yang diperbuat anak Adam tidak ada yang menyelamatkannya dari azab Allah selain zikir kepada Allah. Jadi amal perbuatan yang kita lakukan itu ternyata luar biasanya. Dengan zikir kepada Allah itu Allah akan menyelamatkan azab dari dan siksa dari kita seorang hamba. Bapak sekalian, ternyata ketika kita memperbaiki diri dengan berzikir kepada Allah, zikir ini bisa menyampaikan aspirasi kita kepada Allah. Zikir Bapak sebenarnya apa? Misalnya mau istiqamah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita itu bisa diartikan dulu. Ayah saya itu bertanya kepada saya waktu saya habis ngaji di pondok itu, masih kecil itu ditanya, "Lah, kamu belajar apa sama Yai Tamamuli?" Bismillah apa? Bismillahmu itu sudah sampai mana? Begitu ditanya. Akhirnya kita juga bingung jawab. Ya bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Arti bapak saya itu artinya begini, bahwa ternyata saya pahami bismillahmu itu sudah sampai mana. Kita setiap kali baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim kita itu sudah sampai ke dalam relung hati kita, apa hanya sekedar lisan? Kan banyak kan kita ini baca bismillahirrahmanirrahim hanya lisannya doang, tapi belum sampai usul kepada Allah. Jadi ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maha Pengasihnya Allah itu punya sifat rahman, itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman itu di dunia dan di akhirat. Maka sifat rahmannya Allah berbeda dengan sifat rahimnya Allah. Ketika kita bicara sifat rahimnya Allah, berarti kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang yang beriman nanti di akhirat saja. Nah, maka makna bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya ada di lisan kita saja. Kita ini yang sekarang makanya dulu Mbah Yai Tamam saya itu cerita, beliau itu murid kesayangannya Mbah Yai Askandar. Mbah Yai Askandar itu kalau pergi kemana-mana itu jarang memakai kendaraan. Jadi ketika mau ke makam Syekh siapa yang ada di Bali itu, beliau ngajak, "Mam, ikut yuk, ikut."
ngikut aja pokoknya. Begitu ngikut, ini kan melewati lautan, Pak. Wes kalau mau merem, kon merem itu matanya suruh apa itu, Pak? Suruh merem pokoknya. Terus kau usah ngeliat apa. Itu merem dituntun sama ini. Kerasa itu kakinya cepet begitu, Pak, katanya gitu. Nggak boleh dibuka. Sudah sampai baru boleh dibuka. Udah nyampe di depan makam. Ditanya, Mbak, itu ajiannya apa? Ditanya begitu. Ternyata apa jawabnya Mbak Iskandar itu? Ajiannya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bismillahirrahmanirrahim, beliau bisa jalan di atas air. Nah akhirnya Bismillahirrahmanirrahim kita sudah nggak nyampe ke derajat itu, jalan di atas air. Kalau Ustaz Purana, kalau Bismillahirrahmanirrahim nyemplung lautan bisa tenggelam. Iya makanya dulu berarti derajat Bismillahirrahmanirrahim kita itu belum mampu mengantar daratan untuk nyampe. Sebetulnya gitu, Pak, mengantarkan daratan di atas air itu, kemudian diterjang dengan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah, jalan di atas air, seolah jalan di atas air, padahal tidak. Kalau dulu belajar ilmu hikmah itu kan ada belajar ilmu tari tempat. Kalau mau ke mana dengan lihat aja Pak Haji, lihat langkah udah sampai Mekah, itu enak ya. Ilmunya para alim ulama begitu dulu. Makanya kalau lagi rapat para wali itu kontak hari itu juga, malam itu juga ada. Cerita di Pamijahan itu misalnya di gua yang sangat sempit itu, coba para wali songo itu kalau musyawarah di situ, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, begitu di situ. Rapatnya pas tepat jam 3 datang semuanya. Begitu subuh fajar tiba, bubar udah sampai di rumahnya masing-masing. Coba. Itu kalau bukan biiznillah nggak mungkin. Nah kita mencari izinnya Allah itu yang sangat berat. Harus butuh yang saya sampaikan kemarin apa? Istiqomah itu. Kita ini derajatnya masih makomnya masih makom orang awam. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya dapat pelajaran dari Kiai Hambali yang ada di Cukuk sana. Bismillahirrahmanirrahim itu setiap malam selama berapa hari gitu 10.000. Tak iyain aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim tiap hari. Begitu malam pertama masih kuat Bismillahirrahmanirrahim, mulai jam 12 malam itu sampai 10.000 itu kira-kira jam 3 itu baru selesai. Bismillahirrahmanirrahim sampai 10.000. Malam keduanya lama-lama bukan Bismillahirrahmanirrahim, apa? Bismillahim gitu. Bukan Bismillahirrahmanirrahim lagi. Bismillahim. Ini artinya bahwa Bismillahirrahmanirrahim saja mampu menembus bahwa kita usul kepada Allah. Bagaimana dengan zikir yang lainnya? Kalau kita mau istiqomah, belum lagi kita baca sholawat yang istiqomah sampai ke rumah hati kita. Bismillah, sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad, hadirkan baginda Nabi bersama kita. Itu luar biasa. Nah kita ini kadang-kadang suruh pengennya sesuatu yang bagus dari Allah, tapi tidak pernah kita ini mencoba untuk bagaimana Allah itu cinta kepada kita. Kecintaan kita kepada Allah itu kadang kepada baginda Nabi itu kurang. Rasa kurangnya kemana? Zikirnya kita kurang, baca Qurannya jarang-jarang, sholat sunnahnya bisa dihitung, karena gitu lah istiqomahnya yang gak ada. Jadi kita lihat orang-orang kita dulu, para mubalik kita itu hebat-hebat, sakti-sakti. Karena begitu Pak, kan kesaktian itu sesungguhnya biiznillah sebetulnya, ya kan? Kayak misalnya, ya kelihatannya krempeng biasa saja gitu. Tapi kalau memang itu sudah sampai pada derajat pada Allah, itu luar biasa. Dipukul itu, meletik itu yang mukul, kan bisa kayak begitu sampai. Nah makanya sekarang yang kita inginkan sesungguhnya apa? Dalam hidup ini yang kita inginkan
sebenarnya apa? Kalau kita menginginkan Allah itu sayang kepada kita, ya zikirnya harus diutamakan. Karena dengan zikir itu ternyata mampu menyelamatkan azab dari dan siksa. Nah, Bapak sekalian, sekarang yang harus kita lakukan adalah keistiqomahan itu yang harus kita jaga. Sering saya sampaikan, di mana-mana, bahkan nggak akan pernah bosan di sini. Ayo dijaga istiqomahnya, terutama istiqomah di dalam zikirnya. Bapak zikirnya senangnya apa? Kan begitu saya sering bilang, kalau mau sholawat itu istiqomah, ngikutin Kiai Ali. Kiai Ali Makhrus itu sholawatnya itu luar biasa. Hampir tiap hari itu tidak lepas dari sholat. Pokoknya habis sholat tahajud sholawat. Wirid saya beda sama beliau. Kalau saya habis tahajud, wajib saya itu baca Quran, gitu Pak. Jadi saya baca Quran tuh 4 surat yang wajib saya baca. Pertama surat Yasin, Waqiah, Tabarok, Al-Muzammil, itu saya. Nah, kalau Bapak mau ikutin monggo. Itu amalan ini saya dari guru saya ini, ya kan? Karena kiai saya itu gini, guru kebiasaan di pondok itu kan Yasin, Waqiah, Tabarok, Al-Muzammil, ya kan? Apa manfaatnya kata beliau? Ini menjaga keharmonisan, menjaga keberkahan itu dari surat Yasinnya. Untuk menjaga supaya rizkimu itu lancar, barokah, tidak ada keraguan dalam mencari rezeki, itu dijaga dengan surat Waqiahnya. Karena supaya kita punya kedudukan, dan kedudukan itu seperti kedudukan seorang raja, ya kan? Maka jaga dengan surat Al-Mulknya, Tabarakalladzi biyadihil mulk itu. Kemudian supaya ilmumu itu, menyampaikan ilmu itu dengan berat dan menyampaikan ilmu itu dengan baik, ilmu manfaat, dengan surat Al-Muzammilnya kamu jaga. Nah ini disampaikan oleh kiai saya. Makanya alhamdulillah itu kita istiqomahin itu. Jadi kalau misalnya kayak semalam misalnya saya cerita, semalam itu saya dibangunkan oleh Allah itu jam 3 Ustaz. Jam 3 sampai ngantuknya banget itu kan, lelah. Habis ngisi sono ngisi sini lelah banget, akhirnya ketidur lagi. Bangun-bangun itu sudah hampir subuh, ya, 3:30. Saya sholat witir itu rakaat terakhirnya subuh ada. Tapi lanjut terus tidak apa-apa. Itu Pak, sholat witirnya. Tapi cuma dapatnya nggak bisa surat-surat panjang gitu dong. Akhirnya ya surat yang pendek-pendek nggak apa-apa. Yang penting istiqomahnya yang dijalan. Nah ini maksudnya begini Pak. Ketika kita berzikir kepada Allah itu, kita memastikan bahwa kita itu zikirnya betul-betul diterima oleh Allah, maka Allah akan perhatikan kita. Dibandingkan malam itu, kalau kita misalnya nih kayak misalkan tadi saya sampaikan, bukan ini pamer tidak, tetapi andai kan kayak kejadian semalam itu, tidak sempat kita membaca sesuatu yang saya wajibkan buat saya kepada di 4 surat itu, maka saya baca kapan? Pada subuhnya, habis dari masjid kemudian saya baca. Nah Bapak sekalian, istiqomahan itu membawa dampak yang luar biasa. Setiap kita punya keinginan, tidak pernah kita itu ragu. Pasti setiap sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada kita nggak ada jalan keluarnya, tidak ada. Jadi semua, kan kadang-kadang kita ini dari jalan keluarnya budrek gitu, budrek tidak aneh, tapi itulah kita. Tapi saya yakin karena Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu jelas. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan persoalan yang sulit menjadi lebih mudah. Itu yang membuat kita ini yakin bahwa persoalan apapun dalam hidup itu pasti ada jalan keluarnya.
Kalau kita yakin sepenuhnya kepada Allah, yakin dengan pasti jalan keluar itu pasti ada. Nah Bapak sekalian, karenanya berpikir itu sangatlah diperlukan buat kita. Kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa zikir itu lisannya saja dihitung oleh Allah, dihitung oleh Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmatan wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Akhrajahu Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apa kata Kanjeng Nabi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya Allah. Jadi Bapak nih, zikir di sini kelilingin malaikat. Termasuk kali ini kita kan berzikir pada Allah. Berzikir pada Allah itu kayak saya ini kita mengingat kepada Allah terus. Makanya orang yang taklim seperti ini dikelilingin oleh malaikat rahmat. Nah makanya kalau kita berzikir nih, pada suku kita istiqomah ini sana zikir kalimat la ilaha illallah sampai berapa kali itu malaikat tuh mengelilingi kita. Apalagi zikir, dan gak usah zikir berjamaah, zikir sendiri saja, itu malaikat Allah turunkan buat kita. Majalasa fihu majlisan, majlis ini, majlis berzikir seperti ini dikelilingi malaikat rahmat. Dan yang paling indah lagi, Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya Allah. Di sisinya Allah, indahu, kata Allah itu kalau sudah bahasa indahu itu di sampingnya. Artinya dekat banget, dekat dengan Allah. Ketika kita majlis ini, majlis berzikir seperti ini, makanya wajar kalau sebuah majlis sholawat itu kalau istiqomah betul ada sampai ribuan, bahkan puluhan ribu, kayak yang terjadi di Blitar, kayak Gus Ikdam, itu luar biasa. Itu majelis sholawat, walaupun diiringi dengan rebana dan sebagainya. Yang dimaksud bukan bacaan, bukan rebananya, tapi makna dari isi dari sholawat itu. Sholawat itu bukan cuma Allahumma sholli alaihi, itu bunyi sholawat Ibrahimiyah, teksnya seperti itu. Nah sholawat itu banyak macamnya. Yang dimaksud itu bukan bacaannya, tapi isi dari bacaan sholawat itu, memuji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang kita lakukan sebelum kita ngaji tadi itu termasuk sholat, kan begitu? Kan bunyinya kan tidak Allahumma sholli ala Muhammad, kan perintahnya Allah. Apa perintahnya Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya yusalluna kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu bunyinya. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi, maka kau akan berikan keselamatan, penuh dengan keselamatan. Artinya bahwa bunyi sholawat itu tidak ada sallallahu ala Muhammad, tidak. Ada kayak ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji anfatay yajirat al-alami ya itu juga bacaan sholat.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya berapa? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, Bim salam alaika, salawatullah alaika. Apa-apa salawat. Ada yang salawat kalau di kampung itu dangdut dibikin salawat. Contoh apa ya? Lagu apa ya? Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa ta fi ashani wa darati. Lagu dangdut kan itu dipakai salawat, tidak apa-apa. Kata orang-orang sebelah, ya Allah, masjid buat nyanyi-nyanyi gitu. Dulu saya berberantem pernah itu. Ya, makanya sholawat artinya bahwa yang penting itu adalah isinya, esensi dari sholawat itu, isi dari sholawat itu, tujuannya. Tuh, kalau pengen diwirid, ya sholat Jibril bagus, kan gitu. Sholawat munjiat itu kan bagus Pak. Yang biasa pada sholat itu selalu kita baca itu kan sholat munjiat, ada sholawat tibil qulub, ada banyak sholawat. Makanya istiqomah ini. Jadi kalau kita mencoba untuk selalu istiqomah apapun, maka kita berusaha. Majelis ilmu itu akan dikelilingi oleh rahmat Allah. Makanya yang senang-senang ngaji seperti panjenengan semua ini, itu insya Allah hidupnya berbeda dengan orang-orang tidak mau ngaji. Benar. Kayak sering dengar begini, nanti diamalkan kan gitu Pak. Ada yang mau dibahas? Wa anhu qala, masih dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha wa lam yusallu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum itu duduk dari suatu tempat yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah dan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali mereka akan ditimpa penyesalan pada hari kiamat. Nyeselah kalau satu tempat duduk kita ini tidak dipakai untuk zikir kepada Allah, tidak dipakai untuk membaca sholawat kepada Nabi, maka siap-siap saja kita menjadi orang-orang yang sangat rugi, orang-orang yang sangat menyesal. Karena banyak, ada kan satu perkumpulan itu nggak sama sekali nggak membicarakan tentang agama, ada nggak Pak? Ada. Satu misalnya perkumpulan apa gitu, tempat kita duduk-duduk nongkrong, nggak dipakai untuk malah main, nggak boleh. Sono di Sungai Bambu, di sini ada nggak yang gitu? Ada. Tapi nggak di dalam masjidnya. Di sini betul sih nggak ada. Sono ada Pak. Kalau malam itu alasannya jaga apa namanya? Jaga kampung. Tapi isinya main nggak boleh. Oh. Begitu saya lewat,
duitnya diumpetin gitu. Ya lalu sambil baca, Masya Allah. Ini kalau tiba-tiba mati di situ kan repot Pak, ya kan? Ya, saya pernah dulu dengan almarhumah istri saya itu ke bioskop. Bun ngapain sih pun nonton tuh? Kalau tiba-tiba kita mati malu tuh gitu. Akhirnya nggak jadi Pak. Ya udah kita makan chicken aja kayak gitu Pak. Ya. Jadi kalau sudah kita datang ke tempat maksiat, kemudian kita memutuskan diri dari situ itu, ya kan? Memutuskan diri kemudian tidak jadi, itu yang lebih bagus seperti itu. Itu termasuk ahli surganya gitu Pak. Jadi kalau nggak jadi dihitung, kan enak lah Pak. Kalau kita baru niat untuk berbuat baik sudah dihitung oleh Allah walaupun belum dikerjakan. Kayak ini malam nih, nanti saya mau tahajud 8 rakaat biar seperti Pak Ustadz Turono, kayak gitu ya. Ustadz Turono kan rajin tuh, 8 rakaat ditambah 3 witir, udah gitu witirnya pertama suratnya luar biasa gitu kan. Surat apa Ustaz biasanya? Witirnya biasanya surat 1000 dinar gitu kan ya, enak Pak. Ya, surat 1000 dinar, dan habis itu surat Al-A'la gitu. Terakhir Falak bin Nas kan, kulhu, terus gandeng sama Falak bin Nas. Itu enak itu Pak. Nah, ini 15 menit lah. Witirnya saja 15 menit. Saya ngitung untuk 15 menit. Jadi surat At-Talaq, kemudian tambah lagi surat Al-A'la itu Sabihis, terus tambah surat hampir 15 menit. Ya, itu ada rasa nikmatnya luar biasa. Nah, makanya dicoba sekarang itu kita ngerjain sesuatu itu yang serius Pak. Kalaupun ngerjain sholatnya yang bagus gitu di hadapan Allah supaya punya nilai, apa namanya nilainya? Supaya kita termasuk golongan orang-orang yang berkualitas ibadahnya. Nah, jadi kadang-kadang merasa bahwa itu adalah sholat kita, padahal sholat itu tujuannya untuk Allah. Kan banyak diantara kita ini menganggap itu sholatku ini. Kalau sudah begitu nggak ini Pak, apa namanya? Sholat itu kalau niatnya bukan untuk Allah, mengaku bahwa itu sholat itu nol di hadapan Allah, kan begitu. Makanya kalau kita ini sholat ya Bismillah aja niat untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang penting, yang harus dasar utamanya itu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak orang dia merasa bahwa ini sholat saya sholat udah lama. Ngajak teman kok sholatnya tembre gitu, bagusan saya sholatnya. Itu udah nggak punya nilai di hadapan Allah. Jadi merasa kita ini hebat itu malah justru di hadapan Allah itu tidak ada. Suatu ketika saya pernah membaca sebuah kitab itu, ada seorang sahabat itu heran, dan kalau bahasa Jawa itu gumun. Aku gumun tuh heran banget pokoknya. Ada orang yang amalannya itu menyerupai Rasulullah, ya kan? Sampai sahabat itu tanya, ini hebat ini. Kalau seandainya tidak ada Rasulullah ini bisa dianggap sebagai nabi. Ibadahnya top luar biasa. Terus apa kata ya Rasul? Ini hebat, ini ibadahnya orang ini luar biasa hebatnya. Terus habis itu apa katanya? Kata Nabi, dia kelihatannya aja hebat, tapi tidak ada nilainya sama sekali. Kau katakan dia itu hebat, tapi tidak ada nilainya. Loh, kenapa Rasul tidak punya nilainya? Satu kelompok ini adalah kelompok yang merasa dirinya orang hebat, tetapi dia suka membid'ahkan orang yang lainnya. Kan sekarang sudah muncul Pak, merasa dirinya menjadi orang yang benar, akhirnya membid'ahkan orang yang tidak dianggap dirinya, yang tidak sesuai dengan dirinya. Itu sudah dibaca oleh Kanjeng Nabi, itu sudah dari dulu Pak. Itu sudah ada sekelompok kaum dulu itu seperti itu. Dan sekarang sudah banyak sekali di sekeliling kita itu.
entah namanya apa itu, pokoknya panjenengan tahu semua lah orang-orangnya kayak gimana. Nggak usah, nggak penting Pak. Kita ibadah, yang penting ibadah dengan baik. Jangan merasa diri kita hebat sendiri, itu nggak baik. Jangan merasa diri kita ini menjadi orang yang top, itu juga tidak baik. Jangan merasa diri kita menjadi orang yang merasa dekat banget dengan Allah, itu pun juga tidak baik. Yang penting kita deketin Allah dengan baik. Kita usul sampai pada Allah, pada derajatnya kita menjadi orang yang pandai berzikir kepada Allah. Itu Pak. Yang penting kita ibadah itu tenang hati kita, berzikir kepada Allah sebagaimana Allah menyatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikir itu hati kita akan menjadi tenang. Itu yang penting. Jadi selama kita zikir kok masih galau, anak muda bilang gabut gitu kan, kita zikirnya berarti belum berhasil itu Pak. Kalau kita masih galau, masih risau, persoalan tidak dikembalikan kepada Allah. Padahal kita tahu bahwa rahasia di dalam kita berzikir itu adalah bagaimana kita sampaikan zikir itu untuk Allah. Makanya kita berzikir itu suruh sering, artinya suruh berulang-ulang. La ilaha illallah, misalkan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, diulang-ulang terus supaya apa? Di antara yang ulang-ulang itu ada satu zikir yang betul-betul ikhlas lillah, maka Allah ambil satu itu dulu untuk memberikan rahmat kepada hamba-Nya. Jadi kalau kita zikir itu suruh berulang-ulang, itu bukan kadang kita la ilaha illallah, yang apa? Kita zikir kadang-kadang la ilaha illallah, mikirin macam-macam kan? Iya kan? Iya itu. Nah ketika kita lagi pas titik keikhlasan, misalkan kita zikir 100 di angka 97 itu ternyata kita betul-betul ikhlas karena Allah dan dia pandang oleh Allah, ini yang 97 ini yang aku ambil dulu, diambil oleh Allah. Akhirnya zikir itu diberikan rahmatnya kepada hamba-Nya. Yang tidak ikhlas itu bukan tidak diberikan oleh Allah, nanti ditunggu saatnya akan diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita berzikir, jangan khawatir zikir itu tidak diterima oleh Allah. Semua zikir, semua doa pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka doamu pasti aku kabulkan. Jadi Bapak kalau doa jangan ketika lagi sakit saja. Kita doa ini kadang-kadang pas lagi kena penyakit baru, ya Allah sakit banget ya Allah. Dibacain apa? Dibalurin dengan baca Asmaul Husna. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Pak ya. Ya kan? Pengalaman juga. Ya betul Pak. Itu kalau lagi sakit itu kami balsam menyebut Al-Fatihah gini-gini terus itu. Kita dulu waktu mudanya kemana gitu? Waktu masih mudanya zikirnya kemana? Waktu masih mudanya kemana? Kau gunakan zikirmu itu cuma masa tuamu saja. Ayo Pak, kita masih muda sekarang ini kan? Masih muda kan Pak ya? Alhamdulillah. Berarti kemarin saya beli apa namanya? Dulu waktu makan bakso enak Pak ya, bisa ngunyah kan Pak ya. Saya bilang kemarin, masa dulu ketika masih muda, gigi masih taringnya masih kuat, makan bakso kan enak banget, bisa enak, bisa merasakan. Sekarang sama-sama satu mangkok baksonya ditelan sama kita gelap. Kenapa? Ya udah metik semua, giginya nggak ada gitu. Artinya bahwa dulu waktu masih muda, kenapa kita nggak mau disiplin ilmu? Begitu sudah tua begini merasa menyesal. Coba dulu kalau masih muda, disiplin ilmu, zikir masih mudanya masih ketat. Orang giat belajar begini nih, masih muda itu fresh Pak. Itu. Saya saja jujur, yang namanya menghafal, mengulang hafalan itu begitu beratnya. Mengulang-ulang yang sudah saya hafal itu berat Pak. Ternyata ya Allah, makanya ini banyakkan dosa itu kayak gitu. Jadi dosa itu menutup selaput ingatan kita. Jadi kalau kita kebanyakan dosa, tidak mau istiqomah
di dalam ngajinya, itu kita lama-lama menjadi orang goblok, Pak, betul. Makanya banyak ulama-ulama keras yang tadinya dianggap luar biasa, dicabut rahmatnya oleh Allah. Kenapa? Gak mau belajar kembali. Kenapa? Karena gak mau istiqomah lagi belajarnya. Makanya perlu sekarang ini yang muda-muda begini, saya sarankan untuk disiplin ilmu. Karena masa tuamu nanti itu akan menyesal betul ketika saat sekarang ini kita gak mau disiplin ilmu. Dulu Pak Haji kalau seandainya disiplin ilmu dari muda, gak mungkin akan jadi seperti ini. Misalnya disiplin ilmu Al-Quran, disiplin ilmu nahwu tajwid, mungkin nggak akan seperti ini. Akan menjadi lebih baik. Nah sekarang tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar itu tidak ada kata terlambat. Disiplin sekarang, coba Al-Qurannya didisiplinin, ya kan? Itu nikmat Pak, betul nikmat. Kalau jam 3, jam 2 gitu. Sesungguhnya Allah itu rindu sama bacaan kita. Allah itu kan bangunin kita loh Pak. Itu bangunin kita jam 3, jam setengah 3, jam 2 itu. Sesungguhnya Allah itu rindu dengan hambanya. Akan apa? Sholat hambanya, sujud hambanya. Kemudian apa? Rindu sama bacaan Qurannya, rindu sama zikirnya. Itu Pak. Tapi kita gak ngerti dirindukan oleh Allah. Kita sendiri tidak mau merindukan Allah, ya Allah gak mau rindukan kita. Kan gitu Pak. Kita sendiri gak mau merindukan Al-Quran, ya Al-Quran gak akan rindu sama kita. Coba kalau kita tiap hari merindukan Al-Quran, Al-Quran selalu kita baca, itu akan rindu rasanya. Rasanya itu kalau gak baca Al-Quran itu udah gak enak sama sekali. Gak lengkap hidup kita. Gak percaya terbukti. Istiqomah itu kan. Istiqomah itu. Itu Al-Quran itu. Nikmatnya Pak. Kalau habis salat tahajud itu Bapak masih punya waktu longgar, baca itu Pak. Ya Bapak mau bacanya terserah mau yang mana, mau surat Yasin, mau apa, pokoknya baca. Apa diurut dari pertama sampai akhir gitu, ya kan? Sampai dan besok dilanjutin lagi, sampai khatam. Diukur khatamnya berapa lama ini saya? Kan bisa diwaktuin sama kita. Nih hari ini saya 1 ain, besok 1 ain misalnya. Tapi istiqomah itu bisa dihitung. Oh 1 bulan saya Pak Ustadz khatam, 6 hari khatam. Ini saya punya santri saya di Probolinggo. Itu kalau malam baca Quran itu 1 juz, setiap habis sholat 1 juz. Itu 6 hari itu khatam. Jadi 1 bulan itu dia khatam 4 kali. Kita bisa nggak kira-kira seperti itu? Saya kan bisa kalau waktu kita masih banyak longgar. Nah waktu itu yang membuat adalah kita memberikan kesempatan buat diri kita untuk bersanding terus dengan Allah. Kan gitu loh Pak. Kalau kita biarkan diri kita dengan sesuatu yang nganggur, yang manfaatnya nggak ada, maka Allah tuh dengan sendirinya akan menjauhi kita. Ketika Allah jauh dari kita, sedikit kita dijauhi oleh Allah, maka rasanya hidup ini bagikan hamba gitu. Makanya supaya kita terus dengan Allah itu istiqomah itu, tahajud, baca Quran itu indah. Kan saya sampaikan ya, diskusi kemarin saya sampaikan di kitabnya yang biasa dibahas sama Kiai Ali ya. Kalau masuk itu lipat saya di sini Kiai Ali nggak ada ya. Biasanya Kiai Ali itu dulu nasihin ya. Nah di Rasul Al-Lipat itu ada hadis qudsi, aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Kata Allah, aku tuh menginginkan dia, tapi dia tidak menginginkan aku, maka aku tinggalkan dia. Tuhan, sesungguhnya Allah itu menginginkan hambanya untuk dikasih urusan dunia kan begitu. Tapi hambanya nggak mau dengan Allah, ya Allah tinggalin. Itu loh Pak. Jangan usah khawatir. Saya yakin kalau kita semakin hari semakin istiqomah, maka akan diaku oleh Allah menjadi hambanya. Kalau sudah diaku menjadi hambanya Allah, maka siap-siap kita masuk ke dalam surganya Allah. Ayo Pak, kita lanjutkan berzikir lagi, karena zikir itu nanti akan dikelilingi oleh
Majelis zikir itu akan dikelilingi oleh malaikat rahmat, dan siap-siap kita untuk menjadi orang-orang yang semakin hari bukan semakin jauh dari Allah, tetapi kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi arzakina وبارك لنا في ذرياتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.